Pernah kepikiran gak sih gimana caranya kita bisa nyiapin generasi masa depan yang nggak cuma cerdas otaknya, tapi juga kuat karakternya? Nah, ternyata di Indonesia ada loh sebuah filosofi pendidikan yang keren banget, namanya Pancawaluya. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Jadi, apa sih fondasi utamanya? Pastinya bukan cuma nilai rapor kan? Ini soal membangun kepribadian yang tangguh, yang kokoh. Nah, filosofi dari Indonesia ini, Pancawaluya, punya jawabannya. Dan itu yang bakal jadi fokus kita sekarang. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kenalan dulu nih sama Pancawaluya, sebuah filosofi buat ngebangun karakter. Oke, Pancawaluya itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh sebuah sistem pelatihan internal di sekolah. Nah, kata kuncinya itu sistem. Maksudnya apa? Ini bukan cuma satu mata pelajaran tambahan, bukan. Tapi ini tuh meresap ke semua aspek di sekolah. Tujuannya satu, menanamkan 5 nilai inti supaya para siswa bisa punya hidup yang sehat dan berkualitas. Keren kan? Nah, ini yang bikin Pancawaluyo beda. Tujuannya itu nggak cuma buat muridnya aja loh. Ada 3 target utama. Pertama, justru buat gurunya dulu. Pemahaman guru harus ditingkatkan karena ya mereka lah motor penggeraknya. Kedua, membangun budaya sekolah yang positif. Jadi lingkungannya juga dibentuk. Nah, yang ketiga, barulah membentuk karakter siswa secara menyeluruh atau holistik. Jadi benar-benar pendekatan 360 derajat. Semua kena. Oke, kita masuk ke bagian kedua, ke jantungnya Pancawaluya. Apa itu? Ya, kelima nilai utamanya. Ini dia pilar-pilarnya. Menariknya, kelima nilai ini diambil dari bahasa Sunda. Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama, kajer, artinya sehat baik fisik maupun mental. Kedua, bager, ini soal perilaku baik dan moral. Ketiga, benar, artinya jujur dan patuh sama aturan. Keempat, pintar. Nah, ini bukan cuma pintar secara akademis, tapi juga jadi pemikir kritis. Dan yang kelima, singer, yaitu mandiri dan tangguh. Komplit banget kan fondasinya? Oke, sekarang bagian ketiga. Teorinya kan bagus banget ya, tapi pertanyaannya, gimana cara nerapinya di sekolah? Gimana cara menghidupkan nilai-nilai ini dari sekedar konsep jadi aksi nyata? Yuk kita lihat. Ternyata penerapannya itu super komprehensif. Jadi, nilai-nilai Pancawaluya ini dimasukkan lewat 4 jalur sekaligus. Pertama, ya jelas, lewat pembelajaran di kelas. Kedua, lewat kebiasaan sehari-hari, hal-hal kecil gitu. Ketiga, lewat kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang paling penting, ini ditanamkan ke seluruh budaya sekolah. Jadi, kemanapun siswa melangkah di sekolah, mereka bakal ketemu sama nilai-nilai ini. Nggak bisa menghindar. Sistemnya kedengeran canggih ya. Tapi, ini kan butuh pemandu. Jadi, siapa dong yang jadi nakodanya? Siapa yang mastiin semua ini benar-benar jalan? Jawabannya, ya tentu saja para guru. Peran mereka itu sentral banget di sini. Mereka bukan cuma ngajar, tapi juga jadi teladan. Mereka jadi fasilitator yang ngebangun lingkungan yang positif, jadi motivator yang ngasih semangat, dan juga jadi pembimbing yang ngarahin karakter muridnya. Simpelnya gini deh, tanpa guru, sistem secanggih apapun ya cuma bakal jadi ide di atas kertas. Dan sekarang kita sampai di bagian terakhir. Setelah semua proses ini, apa sih goal akhirnya? Apa dampak yang mau dicapai? Mari kita bicara soal menciptakan generasi berkarakter. Tujuan utamanya itu jelas banget, yaitu untuk membentuk siswa-siswa yang jadi cerminan hidup dari kelima nilai tadi. Siswa yang kejer, bager, bener, pinter, dan singer. Sehat, baik, jujur, cerdas, dan mandiri. Ini ibaratnya kayak blueprint untuk manusia yang siap terjun ke masyarakat. Bukan cuma modal ijazah, tapi modal karakter yang kuat. Ada kutipan yang menurut saya ngerangkum semuanya dengan pas banget. Pancawaluya adalah budaya sekolah untuk menciptakan generasi dengan karakter yang kuat. Jadi, catat ya, ini bukan program, ini adalah budaya. Ini soal mengubah DNA sekolah itu sendiri. Menciptakan sebuah lingkungan di mana karakter yang kuat itu terbentuk secara alami, setiap hari. Nah, sebagai penutup, coba deh kita bayangin bareng-bareng. Kalau aja setiap sekolah berhasil menanamkan budaya ini. Budaya di mana menjadi sehat, baik, jujur, cerdas, dan mandiri itu adalah hal yang biasa, hal yang normal. Kira-kira bakal kayak gimana ya wajah generasi masa depan Indonesia? Dan apa dampaknya buat kita semua sebagai masyarakat? Ini pertanyaan besar yang menarik banget buat kita renungkan bersama.